Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan karunia Allah, kita berkumpul malam hari ini dalam rangka kita terus berusaha untuk istiqomah mengkaji ayat-ayat Allah ini, dan tentunya ini semua kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas Islam, iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada cara yang lain untuk memperbaiki kualitas Islam, iman dan takwa itu kecuali dengan kita paling utama sekali adalah mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan bagaimana berislam, Quran menjelaskan bagaimana beriman, dan Quran juga menjelaskan bagaimana kita mampu untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Hidup ini kita pasti nanti suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak ada manusia yang lepas dari tanggung jawab. Di dunia kita punya tanggung jawab, apalagi nanti kita di hadapan Allah. Setiap orang itu yang pertama diminta oleh Allah adalah pertanggungjawabannya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang bapak, itu pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi kita perintah Allah, jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Artinya kalau kita ingin mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu, itu harus tahu kita. Ini yang kita gawe ini bujur kada nih. Ini yang kita kerjakan ini benar atau kada. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ikut yang tahu aja. Yang kada tahu jangan diumpati. Yang tahu aja kita ikuti. Dan
karena pendengaran, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau akal, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita dikasih Allah pendengarannya, diminta tanggung jawabnya. Waktu hidup telinganya pakai untuk dengar apa aja, ditanya pasti itu oleh Allah, diminta tanggung jawabnya. Telinganya dipakai untuk apa? Ini kan perangkat alat yang Allah titipkan sama kita nih. Ditanya Allah nanti, telinganya dipakai gasan apa? Matanya dipakai gasan apa? Hatinya, pikirannya digunakan untuk apa? Jadi kalau ada orang yang dikasih Allah pendengaran, penglihatan, hati, akal, tidak digunakan dengan benar, itu nanti dia akan punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Al-Quran mengatakan kalau ada orang dikasih pendengaran, mata, hati, tidak dipergunakannya untuk merenungi, menghayati, memahami ayat-ayat Allah, mereka sama seperti hewan ternak. Hewan juga punya telinga, hewan juga punya mata, ya kan? Barangkali hewan juga ada akal tapi rendah kualitasnya. Ya kalau semacam insting gitu kan, kayak itu jarang. Tahunya ini boleh dimakan nih, ini kada cocok untuk perut aku, aja tahu aja. Ini kalau ada manusia dikasih Allah pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, tidak dipergunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah, kualitasnya sama seperti hewan. Nanti kami masuk ke neraka jahanam, kata Allah tuh, kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu punya pendengaran, penglihatan dan hati, tapi tidak dipergunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dikatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yaquluna biha wa lahum a'yunun yubsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika kan bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya mata tapi tidak melihat ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya akal, punya hati, tidak digunakan untuk menghayati ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi di muka bumi ini kata Allah banyak orang-orang lalai. Dikasih Allah perangkat yang lengkap, tidak digunakannya dengan tepat, tidak bertanggung jawab atas perangkat yang Allah berikan pada dirinya. Jadi kita secara pribadi diminta tanggung jawabnya. Secara pribadi kita sudah melekat tanggung jawab terhadap perangkat yang diberikan. Itu secara pribadi. Baru nanti sebagai suami diminta tanggung jawab. Sebagai anak juga akan diminta tanggung jawabnya. Tugas orang tua bukan sekedar memberikan pakaian, memberikan makanan, menyekolahkannya. Tugas orang tua yang paling utama bagaimana membebaskan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, bebaskan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas utama orang tua itu membimbing anak istrinya. Suami tugasnya membimbing istrinya. Orang tua tugasnya membimbing anaknya untuk terbebas dari api neraka. Jadi baru namanya merdeka. Jadi yang namanya merdeka yang sesungguhnya itu adalah kalau kita sudah bisa membebaskan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, baru merdeka namanya. Setelah lagi kan hari kemerdekaan tuh, 3 hari lagi. Hari Kamis hari kemerdekaan. Esok Senin, Selasa, Rabu 3 hari lagi Kamis. Apakah kita sudah merdeka? Nah, pertanyaannya kan, bujurkah kita ini sudah benar-benar merdeka? Ya, terbebas dari penjajah, ya kada lagi. Tapi apakah sudah bujur-bujur merdeka kita? Secara zahir kan kita kada dijajah lagi. Tapi kalau kita lihat ekonomi kita dijajah, ya kan? Negeri kita dikuasai oleh orang-orang tertentu. Bayangkan seperti itu. Itu secara zahir demikian. Namun bebas yang sesungguhnya, merdeka yang sesungguhnya itu adalah kalau kita mampu melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Baru namanya merdeka. Jadi kita belum tentu lagi nih
belum tentu lagi merdeka. Nanti dilihat di akhirat, kau kada membawa diri dan keluarga kita terlepas, terbebas dari belenggu api neraka. Tanggung jawab orang tua yang paling utama di sana. Oleh sebab itu, bagaimana cara supaya terbebas dari neraka? Bimbing anak kita untuk jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Mendidik anak bukan tugas gurunya di sekolah, tugas orang tua yang paling utama. Ibumu, bapakmu. Kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah. Zaman sekarang apa lagi? Ya, orang tua beranggapan kalau sudah mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya ke sekolah agama itu beres sudah. Udah kayak gini tuh fenomenanya tuh. Masukkan anaknya ke sekolah tahfiz Quran. Orang tuanya kada pernah mengaji. Anak sudah ngapal Quran, abah mamanya kada mengaji. Anak disuruh sholat, orang tua kada sholat di rumah. Ada fenomena-fenomena seperti itu. Ini dari pengalaman ulun alami. Ulun lihat begitu. Jadi orang tua itu menganggap kalau sudah dia masukkan anaknya ke sekolah agama, selesai sudah tanggung jawabnya. Padahal tidak demikian. Tanggung jawab orang tua itu melekat. Di rumah harus menjadi suri tauladan buat anak-anaknya. Jadi sekolah kita tuh, sekolah ulun tuh gitu tuh. Ada kejadian, ini kan sekolah Quran. Ada anak itu, ya kan, apa namanya ya? Setelah kita tanya, di rumahnya kada pernah salat dia. Apa gaya di rumah? Main game aja. Jadi budak sekolah itu, gawainya main game aja. Salat kada di rumah, kada salat. Kenapa? Abah kada pernah menyuruh ya. Mama kada pernah menyuruh. Kalau abah mamanya kada pernah menyuruh, dalam hati ulun kita tanya lagi, abah mama sholat juga lah, kada aja. Anaknya sekolah tahfiz tuh ngecen, abah mamanya kada sholat di rumah, bayangkan. Dan dampak memang berpengaruh kepada si anak tadi. Sikapnya, tindaknya, kelakuannya. Di sekolah bisa mencuri ampun kawannya, duit kawannya hilang, yang mencurinya. Ayo, adalnya masya Allah. Jadi ada orang tua itu sebatas masukkan anak sekolah agama, dagamnya beres sudah selesai. Bahkan pepadah sama kami itu, kalau ada yuk anak ulunnya Pak Ustadz tinggal di sini aja jar, mondok aja jar. Dulu kata kawa apa ain yang mondoknya SMP dan anak SD itu kurang cocok, bang langsung mondok. Tugas pian mendidiknya. Kita jarang harus kerjasama aja dulu. Kadang bekerja sama kami di sekolah ini dari pagi sampai 2:30 aja waktunya mendidik. Sisanya pian di rumah aja dulu. Kerjasama aja dulu. Ini nak pian dia ketahuan mencuri duit kawannya aja dulu. Kenapa ya? Ini kan masih anak-anak, kita sayang, kita didik, tapi ini kerjasama kita nih. Ini kenapa anak ini sampai ini bisa mencuri duit kawannya? Duitnya dalam kelas kawannya hilangan. Sekali periksa dalam tasnya, di situ rupanya duitnya. Ini kan sekolah tahfiz nih. Jarun kenapa nih? Sekali kita panggil orang tuanya itu kita tanya sama anaknya itu abah mamanya kadang sholatnya di rumah. Lalu nasihati kasih pasukan, Pak, kada kawak pian Pak Ibu, cuman anak sekolah ngapal Quran, tapi pian di rumah kada mengajarkannya. Harus mulai pian mendidiknya jarun. Pian harus jadi orang tua teladan jarun. Kita harus kerja sama nah. Kami di sekolah berusaha keras mendidik anak pian, di rumah tugas pian mendidiknya jarun. Amun kada nanti ini susah kasihan si anaknya jarun. Ya itu tadi ujung-ujungnya kami kada kawa Pak Ustaz ulun sibuk begawi, istri ulun juga. Kawalah tinggal di sini aja jarun. Benar tinggal sekolah. Itu orang tua kenyamannya aja. Itu namanya kurang tanggung. Iya, tanggung jawab. Hendak nyamannya aja. Nya mau lepas tanggung jawab aja biar sekolah mendidik jadi orang baik. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Orang tua menganggap kalau sudah masukkan anaknya sekolah agama, masuk pesantren, selesai sudah urusan mendidik. Tidak demikian. Allah katakan tugas orang tua yang paling utama, dia yang mesti menjaga anak keturunannya itu dari bahaya api neraka. Kalau tidak sholat gawat lah. Tidak sholat gawat, rusak. Jadi sulit itu anak-anak. Jadi kita bisa melihat memang kalau ada anak di sekolah bermasalah, di rumah bermasalah juga rupanya. Ada yang malas sholat, ada yang ini, ada yang ini. Rupanya di rumah juga bermasalah demikian. Lalu terbawa ke sekolah. Akan beda halnya yang cepat-cepat ngapal Quran, dasar di rumahnya Pak orang tuanya ketujuh mengaji juga. Orang tuanya ketujuh mengaji, orang tuanya belajar mengaji, lalu anaknya rakas menghafal Quran. Pengaruhnya tuh ada. Nah, ini harus diluruskan. Soal agama, soal keimanan,
soal mengenalkan Allah bukan tugas guru di sekolah, tapi tanggung jawab dari kedua orang tua. Wasaufa tus'alun, kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, banyak orang tua itu cuma berharap sekolah anak-anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, kesan apa? Supaya anak itu hidup nyaman kena. Kayak apa caranya supaya anak-anak kehidupan nyaman, punya kerjaan, punya penghasilan. Rata-rata harapan orang tua itu menyekolahkan anaknya demikian, supaya nanti sekolah, tamat kuliah segala macam, anak ini bisa punya kerjaan, punya penghasilan tetap. Sebatas itu, tapi tidak pernah berpikir kayak apa soal agamanya, kayak apa soal akhlaknya, bagaimana soal iman dan takwanya. Hanya dia mengkhawatirkan soal kesejahteraan anaknya. Rata-rata harapan orang tua semua itu, coba tanya, di sana apa gerak anak sekolah nih? Supaya kena nyaman jar. Amun tuntung kuliah dapat gawian, gaji ganal nyaman juga hidup jar. Rata-rata coba kita periksa, semua orang hampir seperti itu. Tujuan sekolah supaya anaknya kena hidup nyaman. Maksud hidup nyaman tuh berduit. Bukan begitu. Jangan sampai kalau ada orang-orang tua yang takut kesejahteraan anaknya, takut soal ekonomi anaknya, takut soal makan minumnya dan sebagainya, itu namanya orang tua telah meninggalkan keturunan generasi yang lemah di belakang mereka. Ya, kalau kita takut anak kita miskin, lemah dia. Takut anak kita tidak sejahtera, lemah dia. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah. Ayo, ini nanti orang tua nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Takutlah kepada Allah orang-orang tua maksudnya ini, yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka takut kesejahteraannya. Jadi banyak orang tua itu cuma takut soal kehidupan ekonomi anak, tidak pernah takut bagaimana imannya, tidak pernah diperhatikan bagaimana sholatnya, tidak pernah diperhatikan bagaimana Qur'annya. Yang dia takutkan soal kesejahteraan anaknya. Kalau kita demikian, generasi kita jadi generasi yang lemahnya. Kalau kadang-kadang anak-anak pagi-pagi itu masuk sekolah tuh, orang tuanya sempat tak nyurahnya sholat subuh. Nah, anak bangun sholat. Jarang kalau yang ada bangun sekolah, lah kasih sekolah. Kada ada menyuruh anak sholat itu. Rata-rata seperti itu. Walaupun ada juga nak sholat dulu. Kalau kita begitu, kalau usah sekolah, kalau kada sholat, kada usah sekolah. Lebih bagus kalau usah sekolah daripada kada sholat. Sholat ini, mau sekolah kada, mau sholat dulu. Kalau kada mau sholat, kada usah sholat. Diancam kayak itu. Akhirnya jangan terpaksanya sholat. Dididik seperti itu. Karena rata-rata orang tua demikian, tidak memperhatikan soal anaknya, bagaimana iman, takwanya, ibadahnya, sholat kada, mengaji kada, hanya sebatas memikirkan soal kesejahteraannya saja. Orang tua yang seperti ini nanti keturunannya menjadi generasi yang lemah. Allah katakan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Falyattaqullah. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu takwa kepada anak kita nih. Anak kita ini jadi anak yang takwa kada, dan itu harus ditanamkan sejak usia dini. Seperti itu nah. Barinya tuh guring itu, apa juanya. Tapi dia tahu kesini abahnya. Subuh-subuh 4 ulun tuh guring juga di masjid. Biar aja dia tuh guring itu, tidak masalah. Dia tahu pengalaman, oh begini habisnya, oh begini. Diajarkan. Karena wayah ini sulitnya luar biasa. Mengarahkan anak untuk kepada jalan Allah ini luar biasa beratnya. Tantangannya nah. Handphone tuh bang.
Jadi banyak rata-rata anak orang tua, yang masuk pada kami mondok tuh, rata-ratanya orang tua ingin menghilangkan kecanduan anaknya kepada handphone. Kenapa masuk sini Pak? Supaya ampe handphone taruh saja di rumah. Itu aja. Banyak tuh. Karena Bapak masuknya anak sekolah sini, sekolah tahfiz nih. Nomor 1 bi supaya ampe handphone taruh gawean di rumah aja. Kemudian di sini kita kami handphone kalau terkurang sedikit aja. Karena memang luar biasa pengaruh handphone nih. Dahsyat sekali pengaruh handphone. Jingkar, ada anak tuh yang kalau kata abahnya tuh pada main handphone jingkar. Pernah sekali keluar sekolah, pernah pengalaman ulun tahun lalu. Ada anak masuk SMP keluar sekolah, berhenti sekolah, orang Kapuas. Gara-gara apa? Gara-gara kada boleh main handphone di sekolah. Ayo bayangkan, kada tahan ulun kada main handphone aja, kada tahan menangis. Kenapa? Kada tahan apa? Kada main handphone aja. Bayangkan berat itu. Biasanya orang tua begawi kan, orang tua begawi, abah begawi, mama begawi, di rumah bisa sama nininya. Nininya kada mau repot, nah handphonenya. Nininya memasak di dapur kalau terganggunya, cucu mengahur terus. Nah, kasihnya handphone. No, nak handphone. Bayangkan, bisa ampi sekolah gara-gara kada boleh main handphone. Ini bujur, ini cerita nyata bujur, ulun ngalami. Masya Allah, sampai sebegitunya tuh. Wani berhenti sekolah daripada kada main handphone. Hamuk tuh pang kada mau mondok. Mau mondok jangan asal boleh bawa handphone jangan. Nah, bayangkan. Mau mondok tapi asal boleh main handphone jangan. Nah, kita kada tahu apa orang yang lain kada ada main handphonenya. Kalau dia kasih izin nanti nelayan main handphone juga. Akhirnya dia memilih berhenti sekolah. Yang kasihan orang tuanya. Tetapi perlu diperiksa juga kenapa anak seperti itu. Kan kasihan orang tuanya sudah keluar duit tuh nah. Ampi anak tadi. Ampi anak tadi ulun kada mau mondok, ulun nak sekolah biasa aja. Abahnya pakai sah. Ulun ini begawe bi. Kalau ulun begawe ini di rumah, begawenya main handphone aja. Gak main handphone tuh penggawian aja. Beratnya. Maka kata Allah, jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah. Bagaimana supaya dia kuat? Falyattaqullah. Suruh dia takwa sama Allah. Kalau sudah anak bertakwa kepada Allah, insya Allah kuat dia. Dan memang untuk menjadikan dia bertakwa, kita perlu pengorbanan. Mendidiknya, mengarahkannya, berkorban aja kita. Berkorban, jadikan teladan. Jadi kita harus jadi teladan di rumah. Ya ulun tuh. Insya Allah kalau kita ngajinya merekam aja bang, walaupun wah ini belum mengaji, tapi merekam ini gawin abahku, ini gawin mamaku, merekamnya tuh. Satu saat dia akan baca Quran, satu saat dia akan mengaji. Tapi kalau orang tua tidak memberikan contoh teladan di rumah, ini yang ngalih, sulit berharap anak jadi baik, orang tua kada mau jadi orang baik. Tadi jadi ulun, anaknya sudah ngapal Quran, anaknya sudah sholat, di rumah abahnya kada sholat, apalagi baca Quran. Begitu anaknya balik ke rumah, main game handphone terus gawiannya. Akhirnya pengaruh macam-macam pengaruhnya. Nah Allah katakan falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Artinya untuk kemampuan mendidik anak jadi orang takwa tuh, kita sebagai orang tua yang lebih duluan takwa kepada Allah. Lebih duluan yang takwa. Doa memang mendidik anak ini kada mudah. Artinya kalau kita baca sejarah, Nabi aja bisa gagal mendidik anak. Kayak Nabi Nuh kan, Nabi itu gagal mendidik anak. Apalagi kita. Na'udzubillah, kita berdoa banyak sama Allah, ya Allah jangan sampai seperti itu peristiwa terjadi. Maunya kita, Allah tolong bantu kita untuk membimbing mendidik anak kita. Karena soal itu soal petunjuk Allah. Soal petunjuk Allah. Tapi sebagai orang tua tugas kita terus mengarahkan dia kepada Allah. Terus arahkan anak kepada Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Tugas utama orang tua mengenalkan dia kepada Allah. Mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Ada yang lain. Ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tugas orang tua tuh sejak kecil kenalkan dia kepada Allah. Kenalkan dia kepada Allah. Ini tanggung jawab utama orang tua, bukan sekedar menjamin kehidupannya, memberi makan, minum, pakaian, pendidikan dan sebagainya, tapi utama tugas orang tua membebaskan diri dan keluarganya dari api neraka. Gimana caranya? Falyattaqullah.
jadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah. Jadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah. Kita bisa belajar bagaimana mendidik anak dalam Al-Quran. Pertama, kita bisa belajar dari Nabi Allah Ibrahim, bapaknya para nabi. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita kan orang tua semua nih. Bagaimana caranya kita mendidik anak keturunan kita itu supaya menjadi anak yang berkualitas? Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Contoh terbaiknya Nabi Allah Ibrahim, bapak para nabi. Keturunan Nabi Allah Ibrahim jadi nabi seberataan. Luar biasa kalau. Bagaimana konsep mendidik anaknya? Kita lihat dalam surah Ibrahim ya, ayat yang ke-35. 35 sampai ayat 40 ini konsep mendidik anak menurut Nabi Allah Ibrahim. Bagus nih konsep ini bakal dunia pendidikan, ya kan? Ibrahim metode Nabi Allah Ibrahim, kan? Bagaimana metode Nabi Allah Ibrahim dalam mendidik anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah asnam, tidak menyembah berhala. Yang pertama diminta Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah Tuhanku, jadikan negeri Mekah ini aman. Balada amina, jadikan Mekah negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Dulu berhalanya namanya Lata Uzza Manna, sekarang berubah berhalanya. Handphone tukang berhalanya, TV tukang berhalanya, berubah berhalanya. Jauhkan anak keturunanku dari menyembah berhala. Teknologi tukang berhalanya wayah ini. Laptop apa semua, si main game anak-anak, macam-macam game tuh. Iya, tahan sampai berabahan main game. Apalagi sekarang tuh kan ada game yang bisa berpasang-pasangan tuh kalau, berpasang-pasangan, tempur perang-perangan. Game online dan sebagainya. Ini dia. Itu asnam tuh. Asnam. Tugas kita jauhkan anak keturunan kita itu dari asnam. Dikendalikan, diatur. Kalaupun dia mau main, diatur juga. Jangan sampai berjam-jam gawinya main handphone aja di rumah. Apalagi main online, naudzubillah. Main game online tuh. Ngeri benar. Nah, itu Nabi Allah Ibrahim, jauhkan anak keturunan dari menyembah berhala. Termasuk berhala-berhala modern saat ini. Game online, handphone, televisi, dan sebagainya, macam-macam bentuk permainan segala macam. Jangan membuat anak keturunan kita lalai. Kalau sudah main game asiknya, sholat kan tidak mau lagi sudah. Dikiau kan tidak peduli lagi. Sekarang bahkan banyak sampai masuk rumah sakit jiwa katanya. Yang ada kejantuan game online dia, lalu kita nonton di medsos tuh, sampai ada masuk rumah sakit jiwa. Tangannya gini-gini seorang nah. Ada juga gitu. Bayangkan tuh, sampai masuk rumah sakit jiwa masih anak-anak kecanduan game online. Maka kata Allah Ibrahim, jauhkan anak turunanku dari menyembah berhala. Itu nomor satu. Artinya tidak ada yang dituhankan. Allah jangan Tuhan, jangan handphone jadi Tuhan. Jangan game online itu jadi Tuhannya. Allah jadi Tuhannya. Dekatkan dia sama Allah. Suruh ngaji. Mau main handphone boleh, ngaji dulu. Berapa lama main handphone? Setengah jam bagus, oke. Ngaji setengah jam dulu. Berapa lama main handphone? 1 jam, baik. Ngaji dulu 1 jam. Harus kayak gitu kita. Tegas. Jangan kita biarkan anak kita termakan oleh asnam tadi ini. Berhala modern. Itu yang pertama. Berikutnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Memang berhala ini bisa menyesatkan orang. Nah, kalau berhala-berhala modern tuh bisa menyesatkan orang. Kalau sudah kita main handphone asik benar, kada sadar kita berjam-jam tahan. Wah, berjam-jam tangan tuh nah scroll terus nah. Udah ngalami juga tuh. Nah, kadang bahaya banget hari ini nih. Kalau sudah asik kita, akhirnya kita nak merojaah hafalan-hafalan tuh terhalang gara-gara. Luar biasa benar.
Mata tuh sudah masuk ke situ, kayak kita ditarik, ditariknya. Sudah buka satu, buka lagi. Aduh. Berhala-berhala itu, kata Nabi Ibrahim, telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Artinya millata Ibrahim hanifah, ikutlah millahnya Ibrahim. Konsep hidup keluarga Ibrahim, bagaimana membangun keluarga, bagaimana seorang suami, seorang bapak, ikuti teladannya Nabi Allah Ibrahim. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Jangan kita jadi orang durhaka. Orang tua kalau tidak mendidik anak, durhaka kita. Anak itu bisa durhaka lawan kita, tapi kita bisa durhaka juga. Kadang mendidik anak dengan bujur durhaka juga ngarannya kalau. Jangan salahkan anak kadang bakti sama orang tua. Orang tua kadang ngajarkan dengan bujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Nabi Allah Ibrahim itu menempatkan anak keturunannya di lembah yang tandus, gersang. Kalau wayah ini kita tempatkan anak kita tuh pesantren. Pesantren kan gersang. Di rumah makan nyaman, di pesantren beda makanannya. Diajarkan anak untuk hidup prihatin, untuk hidup sederhana, untuk tidak manja, untuk tidak cengeng. Ajarkan, masukkan dia. Dikirim. Nabi Allah Ibrahim mengirim anaknya ke inda baitikal muharram, di sisi rumah Allah yang mulia, Makkah, Ka'bah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanam-tanaman. Kita orang tua juga sekarang demikian. Seumpama seperti itulah kita tempatkan anak keturunan kita, masukkan sekolah-sekolah pesantren. Rasanya sekarang memang sekolah agama tempat yang terbaik untuk menyelamatkan keturunan kita ini daripada kehidupan dunia luar biasa. Di rumah kita ngalih ngaturnya, ngalih ngaturnya rumah. Masukkan dia, tempatkan di tempat-tempat yang baik. Ya Tuhanku, ini doanya nih. Di rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Ajar anak sholat supaya dia punya tanggung jawab, supaya kita ini dekat sama Allah, supaya kita anak berakti kepada Allah dan orang tuanya, pada Rasulnya, orang tuanya. Ajarkan Rabbana liyuqimus sholat. Yang paling pertama, ajarkan sholat dia. Dari kecil diajarkan. Dibawa aja masjid, bawa aja sholat. Sholatkah, kadakkah? Nah, kadang-kadangnya datang masjid, karena sholat bermain-main dia, lari-lari. Pas hendak tahiyat akhir baru duduknya. Assalamualaikum. Sudah sholat, sudah aja. Namanya anak-anak, tapi pengalaman tuh ada ya kan. Pengalaman tuh ada, oh begini hidup itu sholat. Ajarkan sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan yang demikian agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kalau sudah anak kita dekat dengan Allah, dah rajin sholat, rezekinya datang dikasih Allah. Tidak perlu takut soal rezeki tadi itu, soal kesejahteraannya, soal makan minumnya, soal bagaimana ekonominya. Dekatkan dia sama Allah, suruh sholat, dekatkan sama Allah, Allah yang jamin rezekinya. Dalam surah Toha, Allah berfirman seperti ini. Dalam surah Toha, surah 20 ayat yang ke-132. Ini kunci nih. Tadi kan orang kan banyak ketakutan sejahtera. Bagaimana caranya sejahtera tadi? Tidak perlu kita khawatir. Nih, amalkan ini kata Allah, dijamin kesejahteraannya oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuq. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Artinya kalau anak kita salat, Allah beri rezeki, dijamin Allah rezekinya. Allah tidak minta rezeki kepada kita, Allah yang beri rezeki. Kuncinya apa? Salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajarkan anak keturunanmu untuk salat.
Itu tugas utama kita. Nabi Allah Ibrahim diajarkan anaknya untuk sholat. Nanti Nabi bukan Nabi Luqman juga demikian dalam Quran nih. Diajarkan anaknya untuk sholat. Nanti kita lihat surah Luqman. Ini pesan-pesan penting dalam Quran bahwa orang tua itu pesan utama kepada anaknya, suruh anaknya untuk sholat. Kalau sudah sholat jangan khawatir, rezekinya dijamin oleh Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang takwa. Tugas orang utama orang tua adalah jadikan anaknya takwa kepada Allah. La'allahum yashkurun. Rezeki tadi berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ajarkan anak kita untuk pandai syukur sama Allah. Bersyukur kada? Alhamdulillah. Bersyukur aja, alhamdulillah. Biasanya, Bi, teman aku ulun gini Bi, ini Bi, kada pernah Bi dibawa abahnya ke ke Pizza Hut, kada pernah Bi aja. Kasihan benar Bi. Macam-macamnya kan. Ini Bi kalau sekolah uang jajannya cuma sekian. Nah, coba bandingkan sama Faruk kayak apa? Bersyukur kada? Bersyukur aja. Alhamdulillah aja. Kayak itu anak-anak tuh. Bersyukur aja. Nah, makanya bersyukur. Lihat itu kasihan. Ke Pizza Hut aja kada pernah. Ini biasa sama nonton anak-anak gitu tuh. Bersyukur kada? Kesempatan kita tuh. Baru bersyukur kada? Bersyukur aja. Kita didik dia untuk menjadi la'allahum yashkurun, yang sejak kecilnya sudah pandai mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Itu pesan Nabi Allah Ibrahim, doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah terhadap anak keturunannya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wa yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Segala puji, bersyukur mana Nabi Allah Ibrahim di usia tua baru dikasih Allah anak keturunan Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Lalu dia berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunan dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Tetap dimintanya sholat lagi. Dia berdoa tadi anaknya sholat, setelah dikasih anak keturunan tetap diminta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Nah penting nih, ajarkan anak kita nomor 1 sholat. Sudah sholat belum? Sudah sholat. Nanti urusan yang lain, urusan sholat dulu. Sudah sholat tadi, sholat asar belum? Kadang-kadang sholat ke maghrib kada. Kita ajarkan tuh pas isya, ayo jamak sholatnya. Suruh daripada yang kada sholat. Namanya anak-anak kalau kada kawa kita paksa-paksa main pukul kada kawa. Memang usianya begitu. Kita hai pandai-pandai ngatur. Belum sholat tadi sholat maghrib, tapi dia jujur. Tadi sholat maghrib kada? Belum bi. Ayo kalau gitu jamak sholatnya. Tahunya tuh jamak sholat tuh. 3 maghrib, 3 isya, 2 paham sudah bi. Kadang-kadang malah senang kayak itu. Wah boleh jamak sekalinya. Lalu kerancakan jamak di rumah. Belum sholat maghrib lagi, jamak belajar. Tapi kita ayo jamak. Yang pentingnya sholat duluan. Pentingnya belum paham, kalau anak-anak kan mencari yang nyamannya aja, mudahnya aja kan. Ada masalah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Inti apa yang kita kaji hari ini, sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Tanggung jawab kita yang paling utama, tinggalkan generasi yang kuat di belakang kita. Bagaimana supaya dia kuat? Jadikan dia orang yang takwa kepada Allah, jauhkan dari asnam, suruh dia yang paling penting solatnya jangan tinggal. Insya Allah yang menjaga solatnya dijaga oleh Allah. Selama generasi kita, anak keturunan kita itu menjaga solat,
dia akan dijaga oleh Allah. Ini tanggung jawab orang tua yang nomor satu paling penting, bebaskan diri kita dan anak keturunan kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Jangan sampai kita membiarkan anak keturunan kita dalam keburukan, bimbing untuk dia senantiasa di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami, kita amalkan, dan jadilah kita orang tua yang punya rasa tanggung jawab yang semakin besar terhadap generasi setelah kita nanti. Anak keturunan kita jadikan orang-orang yang soleh, soleha, orang-orang yang takwa, orang dekat dengan Allah. Usahakan jadi hafiz Al-Quran. Usahakan demikian. Jadikan dia, kalau kita kadang menghafal Quran, minimal anak keturunan kita jadikan penghafal Quran. Kita orang tua mensupport, tapi mensupport kita memberikan teladan. Walaupun kadang menghafal Quran, di rumah minimal kita baca Quran. Minimal baca Quran. Anak menghafal Quran, tapi kuitannya mengaji. Jangan sampai yang tadi lu contohkan. Anaknya suruh menghafal, suruh sholat, abah mama di rumah kadang mengaji, kadang sholat, ini susah. Harus kita memberikan teladan yang baik kepada anak keturunan. Sebagai kai juga begitu. Kan? Nanti dia akan meneladani. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.